Moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata moderasi harus difahami sebagai cara beragama yang moderat, karena ada kecenderungan dalam beragama. Di satu sisi ada gejala orang beragama yang belakangan ini cenderung menggunakan pendekatan yang terlalu ekstrem. Di sisi lain, ada juga yang cenderung terlalu tekstualis. Tekstualisme yang berlebihan juga menimbulkan persoalan. Karena itulah, kita harus menekankan bahwa dalam konteks tema ini, yang disasar adalah cara beragamanya. Agama secara konseptual sudah pasti moderat, sudah pasti mengajarkan keseimbangan yang moderat dan inklusif, namun problemnya terletak pada cara beragamanya atau interpretasi individu. Pembangunan nasional memerlukan dua hal penting, kenyamanan dan keharmonisan umat, serta bagaimana pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi disharmoni antara umat beragama, moderasi beragama akan sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional. Ada 4 indikator yang menjadi konsep beragama moderat. Pertama adalah tidak menggunakan kekerasan. Ini penting sekali, karena ada kecenderungan belakangan ini. Orang yang meyakini pemahaman keagamaannya cenderung menganggap kebenaran tunggal dan lebih berbahaya lagi jika memaksakan kebenaran tunggal tersebut dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa fisik ataupun verbal, seperti ujaran kebencian, berita-berita yang mengandung prasangka, penghinaan, dan bullying. Dalam konteks beragama, kekerasan ini harus menjadi musuh bersama yang harus kita perangi. Kedua, komitmen kebangsaan. Kita harus mencintai bangsa kita dan tidak melecehkan atau menghina bangsa sendiri. Jangan membanding-bandingkan bangsa kita dengan bangsa lain secara negatif. Komitmen kebangsaan harus ditanamkan sejak dini, misalnya melalui pendidikan dan lagu-lagu kebangsaan. Ketiga, toleransi. Negara kita sangat plural dalam banyak hal, keberagamannya luar biasa kaya. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Bayangkan, jika tidak ada toleransi antar umat beragama, maka komitmen kebangsaan akan terganggu. Toleransi adalah hal mutlak yang diperlukan dalam membangun moderasi beragama. Ini dimulai dengan membangun tarus atau saling mengenal, yang kemudian berkembang menjadi tasamul atau toleransi, dan akhirnya saling mencintai. Keempat, menghargai budaya lokal. Indonesia kaya dengan budaya lokal yang merupakan aset bangsa. Budaya lokal harus kita hargai dan pelihara, karena ini merupakan ciri khas bangsa yang lahir dari berbagai subbudaya. Selanjutnya, mengapa kita harus bicara tentang moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan beragama? Pertama, Indonesia sebelum bernama Indonesia dikenal sebagai Nusantara yang sangat pluralistik. Ini adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Tugas kita adalah menjadikan pluralitas ini sebagai kekuatan bangsa. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, banyak diskusi tentang apakah negara ini akan menjadi negara agama, negara sosialis, atau negara komunis. Para pendiri bangsa sepakat bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang menegasikan agama. Indonesia adalah negara yang menghargai agama dan melindungi pemeluk agama. Maka muncullah Pancasila sebagai titik temu berbagai kepentingan warga bangsa. 5 prinsip dasar Pancasila ini harus kita jaga sampai hari ini. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ini adalah pilar-pilar yang harus kita jaga sebagai final decision warga bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.